Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Palmarum ini, terimalah salam kami, Pendeta dan Parhaladu HKBP Pasar Minggu. Selamat Hari Minggu. Marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita puji dan agungkan namanya. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 585 ayat 1. Mari beribadah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa,
tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 691 ayat 1. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 190 ayat 1. Sungguh girang hatiku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 435 ayat 1, Bersukacita hatiku.
sukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya 52, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12, kita membacanya secara responsoria. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, jangan engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 666 ayat 1, kita harus membawa terang. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus telah nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, pada Minggu Palmarum tanggal 5 April 2020, topik Minggu, sambutlah Rajamu datang. Idama Narodo Rajam. 01 Surat Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tanggal 30 Maret 2020 menyikapi virus COVID-19 disampaikan 2.1. Ibadah Minggu tanggal 5 April 2020, 12 April 2020, dan 19 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing menunggu perkembangan selanjutnya. 2. Ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. 3. Perjamuan kudus dilaksanakan di gereja menunggu perkembangan semakin baik dan kondusif. 4. Panduan sekolah minggu dapat diakses di YouTube Kairos TV HKBP. Acara disediakan distrik untuk ibadah HKBP Pasar Minggu bisa dibuka di channel YouTube HKBP Pasar Minggu. 02. Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. 352 hari lagi sebagai hitung mundur perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu di tanggal 21 Maret 2021. 03 Dewan-Dewan. 03.1 Dewan Diakonia. 03.1.1 Seksi Diakoni Sosial. Sesuai dengan surat pastoral dari Preses Distrik 8 DKI Jakarta di atas, Seksi Diakoni Sosial HKBP Pasar Minggu akan mengadakan pembagian sembako pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020. 04 Jemaat Baru. Pada hari ini Minggu tanggal 5 April 2020 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu Cica Bunga Cahya Rahman, alamat Jalan Kebagusan, Apartemen Kebagusan City, Tower C, Unit 1812, Kebagusan Pasar Minggu. Pindah dari Gereja Kristen Indonesia Kebonjati, Bandung, masuk wilayah 3. 05 Jemaat meninggal. Pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 telah meninggal dunia Ibu Ulina Borusinaga, usia 87 tahun, istri dari Bapak Dr. Andus Jan Peter Parluhutan Siboro almarhum, yang beralamat Jalan Jati Padang 2 Strip 10, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, wilayah 4. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta.
sujud menyembah, akan sujud menyembah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Palmarum, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12, ayatnya yang ke-12 sampai ayat ke-19. Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tanpa terasa hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, di mana minggu ini adalah minggu penyataan bahwa Yesus dimuliakan, disanjung sebagai seorang Mesias. Dan pada minggu hari ini pula, untuk pertama kali gereja kita HKBP Pasar Minggu melaksanakan ibadah online seperti ini. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara kita melakukannya. Parhalado betul-betul bergumul dengan serius untuk melaksanakan ibadah ini. Di tengah-tengah keterbatasan waktu, tenaga, dan pemikiran, yang dibantu oleh para jemaat yang memberikan hati untuk pelayanan, akhirnya ditemukan satu kesepakatan di tengah-tengah rapat Parhalado yang dilakukan juga secara online, bahwa HKBP Pasar Minggu melaksanakan ibadah online ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini untuk ketiga kalinya selama hari Minggu kita tidak dapat bertemu di bait Allah ini. Tetapi kita percaya bahwa kita dipertemukan dalam doa-doa kita, antara jemaat dengan Parhalado, antara jemaat dengan jemaat. Meski kita tidak dapat saling bertatap muka, tetapi kita boleh saling membagi kasih, saling mendoakan lewat kehidupan kita sehari-hari. Pada minggu hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita disapa oleh firman Tuhan dengan sebuah tema, sambutlah rajamu datang. Yesus memasuki Yerusalem sebagai sebuah penggenapan atas nubuatan para nabi,
bahwa Mesias sang Raja itu harus dielulukan ketika dia masuk ke Yerusalem. Orang-orang yang pada saat itu merayakan Paskah berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk ziarah memperingati perayaan besar yaitu Paskah. Dan pada saat itu, momen itu dipakai oleh Yesus menjadi langkah awal penyataan bahwa dia adalah Mesias. Yesus tahu bahwa ketika dia disambut dan dielulukan masuk ke Yerusalem, saatnya sudah dekat bahwa dia harus masuk ke dalam penderitaan dan menanggung salib dan kematian di bukit Golgota. Kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus menunjukkan sebuah teladan sikap yang luar biasa di tengah-tengah ketakutan yang mencekam, di tengah-tengah kekacauan yang ada, di tengah-tengah beban pikiran dan pergumulan yang luar biasa. Yesus memberikan contoh sebuah sikap tenang menghadapi situasi yang kacau. Dia tahu waktunya tidak lama lagi dia akan disalibkan. Tetapi perintah Tuhan, perintah Allah Bapanya harus tetap dijalankan. Penyambutan Yesus sebagai Mesias di Yerusalem adalah juga sebagai proklamasi bahwa Yesus akan segera menderita. Kembali Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak membuat Yesus kecut, tidak membuat Yesus menghindar dari masalah yang dihadapi, tetapi dengan teguh di dalam iman kepada Bapanya, dia jalani semua di dalam sukacita. Dia masuk ke Yerusalem, dia naik keledai, dielulukan masuk Yerusalem, meskipun di hati Yesus sendiri ada pergumulan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, masa-masa ini adalah masa-masa sulit bagi kita semua. Kita memasuki masa di mana kita mengalami situasi yang luar biasa. Kita mengalami pergumulan yang luar biasa oleh karena virus COVID-19 menghantui seluruh dunia, bukan hanya negara kita, bukan hanya kota kita ini, bukan hanya gereja kita ini, tetapi hampir semua tempat di seluruh dunia. Tetapi firman ini sekaligus meneguhkan kita. Meskipun ada situasi yang mencekam, meskipun ada ketakutan yang luar biasa, ada kegalauan, ada pergumulan yang luar biasa, firman Tuhan berkata, hadapi dengan penuh keyakinan. Tetapi jangan pula dengan keyakinan yang membabi buta. Jangan pula dengan iman yang membabi buta. Kita juga harus berhikmat di dalam menjalani pergumulan dan beban penderitaan yang kita alami sekarang. Kita berpengharapan kepada Yesus, ya benar. Kita beriman kepada Allah, ya benar. Tetapi kita juga harus waspada, menuruti perintah-perintah dari pemerintah, menjaga jarak antar pribadi, antar personal, supaya kita tetap berada di dalam situasi yang sehat. Dan sampai badai ini berlalu, sampai ketakutan ini berlalu, kita boleh berjumpa kembali di dalam keadaan sukacita. Saudara-saudara, suara-suara yang ada di Yerusalem yang mengelu-elukan, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, bukanlah seruan kegembiraan, bukanlah seruan sukacita, tetapi suara penderitaan yang meminta, kasihani kami, kasihani kami, kasihani kami. Itu adalah seruan agar Tuhan menolong orang-orang yang menderita. Dalam konteks orang Yahudi zaman itu, di mana mereka berada di dalam penderitaan fisik oleh karena penjajahan Romawi, oleh karena situasi politik ekonomi yang sangat-sangat berat yang dirasakan oleh orang Yahudi pada saat itu. Maka sekarang di Minggu Palma ini, seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia, jemaat HKBP Pasar Minggu berseru kepada Tuhan, Hosana, Hosana, kasihani, kasihani, kasihanilah kami ya Allah. Karena kami berada di dalam ketakutan, di tengah-tengah situasi yang mencekam ini, kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Lepaskan kami,
bebaskan kami dari penderitaan ini, dari ketakutan ini. Seluruh kekuatan bumi bersatu untuk melawan kekuatan virus ini. Tetapi kembali, seluruh kebijakan yang ada di bumi ini akan kembali kepada Tuhan. Seluruh orang-orang pintar dari seluruh dunia kembali kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah, hanya dari Tuhanlah keselamatan dan kelepasan itu datang, bukan dari dunia ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, di rumah kita masing-masing pada saat ini, agar Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita. Kita berseru dari segenap hati kita, kasihani, kasihani, kasihani kami ya Tuhan. Kita sambut minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus ini dengan sebuah introspeksi diri tentang perjalanan hidup kita yang telah kita lalui, lalu memandang ke depan, menghadapkan dengan pengharapan kita di masa yang akan datang. Kita percaya pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada saudara kita, tetangga kita, handai tolan kita yang menderita karena penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Ada jemaat kita, saudara kita, tetangga kita yang telah meninggal dunia oleh karena virus ini. Siapapun kita pasti merasa ketakutan. Tetapi di tengah-tengah ketakutan itu, Tuhan memberikan harapan. Hari ini Yesus datang memproklamasikan diri sebagai Mesias, sebagai penebus, sebagai juru selamat. Maka percayalah, Yesus akan menyelamatkan kita. Selamat menjalani minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus. Selamat merayakan kemenangan Tuhan Yesus nanti di hari Paskah, dan tetap kuat di dalam iman dan pengharapan. Tetap sehat dan tetap jaga diri masing-masing di tengah-tengah keluarga, orang tua dan anak-anak. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang baik yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pada minggu hari ini, di minggu Palmarum ini, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami tidak bersekutu di bait-Mu yang kudus, oleh karena situasi yang ada sekarang ini Tuhan, oleh karena anjuran dari pemerintah, agar kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Dan hari ini Tuhan, terbukti bahwa jarak, waktu dan tempat tidak menghalangi kebenaran firman Tuhan datang kepada kami. Firman-Mu telah menyapa kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Di minggu Palmarum ini Tuhan, ketika Engkau memasuki Yerusalem dan menyatakan diri sebagai Mesias, sebagai juru selamat, Engkau pula yang menjadi juru selamat kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami ini. Di tengah-tengah ketakutan yang melanda kehidupan kami, kepadamu kami berserah. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana. Kasihani, kasihani, kasihanilah kami di dalam penderitaan kami, di dalam pergumulan dan di dalam ketakutan kami. Kami tahu pengharapan orang percaya tidak akan pernah padam. Sebagaimana janji-Mu kepada kami akan kekal selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua, dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Tuhan agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Sehingga ketika badai ini berlalu, kami boleh bertemu kembali di dalam sukacita, di dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja Tuhan, dan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini Tuhan sedang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit mereka. Tuhan kasihani mereka, pulihkan kesehatan mereka, sembuhkan mereka, berkati obat yang mereka konsumsi, makanan, minuman. Tangan para dokter, para medis menjadi perantaraan kesembuhan bagi mereka, agar mereka kembali dapat bersekutu bersama keluarga dan dapat bersekutu dengan sesama orang percaya. Kami juga berdoa bagi keluarga jemaat Tuhan
yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi oleh karena penyakit yang disebabkan COVID-19 ini Tuhan. Pulihkan semangat mereka, tumbuhkan semangat mereka dan pengharapan mereka Tuhan, dan hibur mereka melalui Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan akan membantu kami melewati masa-masa sulit ini. Campur tangan Tuhan akan memulihkan dunia ini. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1 sampai ayat 2. Aku milikmu Yesus. Kita mengumpulkan persembahan kita masing-masing. Kita bernyanyi. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.